Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy A5 2016. Samsung seri A dibuat untuk memenuhi keinginan orang yang mau HP-nya terasa seperti flagship tanpa harus mengeluarkan duit sampai satu kapal. Tapi tentu saja kekurangannya akan terasa pada angka spesifikasi yang diturunkan demi menyesuaikan harganya. Apakah HP ini sudah worth it untuk harga 5 jutaan? Kita akan gali lebih dalam setelah unboxing yang satu ini. Feel pertama saat saya melihat dan menyentuh HP ini adalah flagship banget. Mirip dengan bahasa desain yang Samsung terapkan pada S6 dan Note 5. Secara pribadi, saya malah lebih suka feel yang diberikan oleh A5 dibandingkan kedua HP tadi. Bagian sisinya yang terbuat dari chamfered metal membuat HP ini ramah di tangan karena tidak mempunyai sudut tajam. Kaca 2,5D Gorilla Glass 4 yang melapisi bagian depan dan belakangnya ini pun membuat rasa premiumnya semakin bersinar. Walaupun tidak memiliki lengkungan di bagian belakang seperti Note 5, Galaxy A5 2016 sama sekali tidak memberikan kendala saat dipegang. Mungkin lebih karena ukurannya yang tidak besar-besar amat. Penampilan yang dimiliki oleh Galaxy seri A juga masih menjadi yang terbaik di mata saya. Rasanya sulit untuk melawan perpaduan antara frame metal dan kaca di HP ini. Sayangnya, kaca yang digunakan di HP ini terasa sangat licin jika ingin diletakkan di atas meja, sehingga kadang HP ini malah terbanting walaupun sudah diletakkan pelan-pelan. Contohnya seperti ini. Dan, kelemahan lain dari bahan kaca adalah adanya resiko pecah kalau jatuh, bukan cuma penyok atau lecet seperti bahan metal. Hal terakhir yang saya suka dari desain Galaxy A5 adalah dukungan dual nano SIM plus kartu microSD, sesuatu yang mulai jarang ditemukan di HP mahal karena biasanya sudah memakai sistem hybrid. Tapi, saya juga nggak habis pikir kenapa masih belum ada lampu LED notifikasi di sini. Ayolah Samsung. Untuk spesifikasi, Galaxy A5 menggunakan prosesor Exynos 7580 octa-core, GPU Adreno 405, RAM 2GB, memori internal 16GB, dan baterai 2900 mAh. Walaupun kapasitas baterainya terlihat biasa, tapi nyatanya sudah lebih dari cukup untuk menemani aktivitas saya selama 1 hari lebih. Screen on time-nya pun bisa mencapai 6 jam. Soal performa, HP ini tidak mengecewakan. Untuk penggunaan biasa seperti berpindah aplikasi, web browsing, atau menonton YouTube, semuanya bisa dilakukan tanpa hambatan oleh A5 2016, walaupun nggak sekenceng S7 pastinya. Akhir-akhir ini, software memang bukan lagi jadi masalah untuk Samsung. Bahkan sudah berubah jadi kekuatan. Selain tidak lag, aplikasi bawaan di dalamnya juga tidak sebanyak dulu. Samsung juga memberikan sedikit ekstra bagi pengguna seri A dengan memberikan tema khusus yang hanya bisa didownload oleh HP seri ini. Tapi, spesifikasi yang diturunkan memang nggak bisa bohong kalau kita uji dengan game grafis tinggi seperti Lara Croft Go.
Dalam setting grafis tertinggi, akan terasa sedikit frame drop yang membuat pengalaman bermain menjadi tidak maksimal. Jika diatur ke setting menengah, barulah terasa lancar. Memang tidak mengejutkan sih, tapi buat gamer berat yang menginginkan pengalaman terbaik dalam bermain, kelemahan ini bisa jadi pertimbangan besar. Layar Super AMOLED yang digunakan di A5 sudah beresolusi Full HD, sehingga membuat tampilannya menjadi tajam dan warna yang dihasilkan pun juga sangat cerah dan nendang. Tingkat gelap dan terangnya pun baik, karena dapat digunakan dengan nyaman di bawah sinar matahari ataupun dalam ruangan yang gelap. Viewing angle-nya juga mantap karena gambar tetap terlihat jelas walaupun dilihat dari posisi yang miring. Kesimpulannya, saya tidak ada komplain untuk layar A5 2016. Samsung Galaxy A5 2016 sudah memiliki fitur fast charging yang mampu mengisi daya baterai sekitar 30-40% hanya dalam waktu setengah jam. Untuk urusan sensor, HP ini sulit menonjol karena tidak memiliki sensor gyroscope di dalamnya, sehingga kita tidak bisa bermain game dengan VR headset atau sekedar menonton video 360. Tapi hebatnya, di HP ini sudah ada sensor sidik jari. Mana yang lebih penting buat Anda? Sensor gyroscope atau sidik jari? Komen di bawah ya. Salah satu kelemahan yang paling terasa di A5 2016 adalah speakernya. Selain suaranya yang nggak nendang, penempatan di bagian bawah dan cuma secuil ini membuat speakernya sangat rentan tertutup oleh jari. Speaker bagus saja akan terasa jelek jika suaranya terhalang, apalagi kalau dari awal kualitasnya sudah biasa saja. Jadi, speaker di HP ini juga mirip dengan flagshipnya Samsung, tidak bisa dibanggakan. Galaxy A5 2016 memiliki kamera utama beresolusi 13 megapiksel dengan f1.9 dan didukung dengan Optical Image Stabilization alias OIS. Dengan adanya OIS, hasil gambar yang berbayang alias blur pun bisa diminimalkan. Tampilan antar muka kameranya pun sudah lumayan lengkap dengan adanya tombol timer, flash, efek, dan beberapa mode yang bisa dipilih seperti panorama, Pro, dan HDR. Hasil gambarnya sendiri pun sudah cukup bagus. Reproduksi warna yang dihasilkan sudah mendekati warna asli dan detailnya pun sudah lumayan oke. Sayangnya, dynamic range pada kamera A5 agak mengecewakan karena pembagian daerah gelap terangnya tidak bisa dihandle dengan baik. Penggunaan mode HDR bisa jadi solusi, walaupun hasilnya nggak bakal kelihatan natural. Kalau kualitas dari kamera depan, hasilnya hanya masuk ke kategori standar dan sifatnya mirip ke kamera belakang yang lemah soal dynamic range. Kesimpulannya, Galaxy A5 2016 adalah HP yang cocok buat Anda untuk merasakan pengalaman menggunakan flagship tanpa harus menyediakan budget sebanyak itu. Kekurangannya memang akan terasa di bagian spek yang nggak terlalu mentereng, tapi wajarlah, harganya hampir setengah dari flagship. Lagi pula, tidak semua orang membutuhkan spek super tinggi dalam pemakaian mereka. Untuk harga 5 juta, memang masih banyak HP lain yang punya spek di atas A5. Tapi saya masih bisa dengan mudah merekomendasikan Galaxy A5 karena speknya sudah cukup mumpuni walau tidak termasuk kategori monster. Performanya pun mulus dalam pemakaian sehari-hari. Di dalamnya juga sudah tersedia beberapa fitur ala flagship seperti fast charging, OIS, dan sensor sidik jari. Dan yang paling penting, desain dari HP ini memang terlihat dan terasa mewah banget, sehingga sulit untuk merasa bosan dalam menggunakannya. Demikian review gadgetin untuk Samsung Galaxy A5 2016. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe bagi Anda yang belum. Terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!